Ayo sepatunya dicopot ya. Dirapikan supaya ketika mau keluar tidak nyariin sepatunya. Di mana kita aja? Oh, kita masuk ini nih ke teater. Mau nonton kayaknya kita ya. Nonton bioskop apa ya? Oh, ternyata ada wahana. Cik. Ya, kita sudah berada di ruang diorama mini teater ya. Oke, silahkan duduk yang sudah ada di dalam. Baik, yuk silahkan duduk. Sudah semuanya? Sudah ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka Cibubur. Hari ini kakak akan mengajak kalian mengenal lebih dekat dengan yang namanya lebah madu. Apa sih itu lebah madu? Lebah madu adalah serangga unik ya, yang menghasilkan makanan bergizi yang namanya madu. Sebenarnya tidak cuma madu yang dihasilkan oleh lebah. Ada produk-produk lain yang juga sama kualitasnya. Ada yang namanya tepung sari bunga, ada yang namanya royal jelly, ada yang namanya lilin lebah, ada yang namanya propolis, ada yang nama racun lebah, dan banyak lagi ya. Jadi produk-produk apa yang dihasilkan oleh lebah itu pada dasarnya bermanfaat buat manusia ya, bermanfaat, cuma kita masih sangat minim informasinya tentang yang namanya produk-produk lebah tadi. Dimulai dari yang madu ya, madu itu makanan pokok bagi lebah. Ibarat kalau kita makanannya apa? Nasi ya, bukan beras kan? Ya, makanannya nasi, sama isinya karbohidrat sama. Jadi kalau kalian mau makan madu, misalnya mau diet, mau diet dengan cara mengkonsumsi madu, bisa. Isinya sama-sama karbohidrat, yaitu ketika diminum dia menghasilkan energi, tenaga. Ya, yang senang olahraga boleh minum madu supaya biar gak gampang lemes. Ya, oke. Jadi selain daripada madu yang jadi makanan pokok bagi lebah, ada yang namanya lagi tadi apa? Tepung sari bunga. Tepung sari bunga itu diambil oleh lebah dari bunga, ya, dari putik sari bunga. Dia kumpulkan di kaki belakangnya, di keduanya. Nah, tepung sari ini buat lauk pauknya. Tahu tempe lah kalau kita ya menyebutnya ya, kita tahu tempe. Terus kemudian ada lagi yang namanya royal jelly. Royal jelly ini adalah makanan khusus bagi ratu lebah, buat stamina, buat vitalitas, ya. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya lilin lebah. Lilin lebah itu bahan baku untuk membuat sarang lebah. Tapi bisa dimakan. Kalau lilin lebah tidak untuk dimakan. Tapi biasanya dimanfaatkan untuk kalau yang cowok untuk minyak rambut, pomade. Ada lagi kalau buat perempuan fungsinya buat bahan baku lipstick. Tuh, tepung apa namanya, lilin lebah. Ada lagi yang namanya produknya propolis. Propolis ini antibiotik. Lebah mengumpulkan propolis dari getah tanaman yang ada di lingkungan sekitarnya, kemudian diramu sedemikian rupa, nanti ditempelkan di dekat-dekat pintu masuknya atau yang ada akses dan keluar masuknya lebah. Supaya apa? Lebah yang dari luar ketika masuk ke dalam sarang lebah ini tidak membawa kuman penyakit. Nah ya, kayak gitu ya kira-kira ya. Jadi ketika dia masuk dalam, dia tidak membawa kuman penyakit. Apalagi racun lebah. Racun lebah itu berfungsi ya. Racun lebah yang disimpan di bagian buntutnya, yang kadang-kadang kita sebut sebagai lebah senjata untuk menyengat, itu mengandung racun yang kalau seandainya disengatkan ke manusia itu pada dasarnya untuk membantu memperlancar peredaran darah. Ya, jadi lebah itu memang teorinya racun itu untuk membunuh musuhnya, ya. Tapi kalau buat manusia dalam dosis tertentu untuk membantu memperlancar peredaran darah.
apa saja penyakit yang bisa dibantu disembuhkan oleh sengatan lebah? Rematik, asam urat, migrain, darah tinggi, stroke, asma, kolesterol, banyak sekali. Makanya di sini ada pengobatan dengan terapi sengat lebah. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman dalam kegiatan di lapangan kesengat lama lebah, jangan panik dulu karena sebenarnya itu kita dikasih obat, ya. Cuma memang ada yang kuat, ada yang tidak. Yang nggak kuat biasanya apa? Alergi, demam, apalagi misalnya bisa juga pingsan. Kalau dengar cerita ada orang disengat lebah tiba-tiba meninggal, itu karena saking banyaknya dosis racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi tidak semuanya masuk ke dalam tubuh kita ini. Kalau kelebihan tentu saja overdosis, badan kita nggak bisa nerima. Ya, oke. Kalau kita berbicara keluarga lebah, ya, itu banyak sekali jenis-jenis lebah yang menghasilkan madu. Tapi kita hari ini berbicara 4 jenis lebah penghasil madu. Yang pertama namanya Apis mellifera. Yang kedua namanya Apis cerana. Yang ketiga namanya Apis dorsata. Yang keempat namanya Trigona. Lebah-lebah ini semuanya menghasilkan madu yang umum ada di sekitar kita. Dimulai dari Apis mellifera. Ini lebahnya ini aslinya berasal dari daratan Eropa. Ya, asal dari sana. Dibawa, dipelihara, dikembangbiakan di Indonesia karena dianggap memiliki kelebihan. Apa saja? Satu, badannya besar, otomatis daya tampung madunya banyak. Yang kedua, lebahnya ini mudah untuk dirawat, tidak gampang pindah. Yang ketiga tadi, tidak berbahaya. Kalau kita kesengat, tidak berbahaya. Paling sakit gitu. Nyut sebentar, sudah. Gitu ya. Sengatannya tadi apa buat obat. Tuh, artinya memiliki kelebihan keunggulan di situ. Lebah-lebah ini memang banyak dibudidayakan karena tadi memiliki kelebihan dan keunggulan tadi. Sedangkan kalau lebah yang namanya Apis cerana yang merupakan lebah lokal yang ada di sekitar kita nih, ini ukuran lebahnya lebih kecil dan cenderung lebah seperti ini, Apis cerana ini gampang sekali pindah. Sehingga kalau kita punya lebah banyak tapi suatu ketika dia bisa kabur tiba-tiba. Itu lebah cerana. Masyarakat di daerah sering menggunakan potongan kayu seperti ini yang kita sebut sebagai gelodokan untuk rumahnya si lebah. Apa namanya? Gelodokan. Seperti ini. Ya, ini kalau ini potongan kayu pohon kelapa nih. Nah, sedangkan kalau di hutan kita menjumpai yang namanya lebah dorsata. Lebah dorsata ini lebah hutan. Lebahnya kalau membuat sarang itu tunggal satu seperti ini, tapi lebar, bisa sampai 2 atau 3 meter. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau lebah jenis Apis dorsata, kalau dia merasa terganggu, dia akan menyerang secara berkelompok, sehingga bisa membahayakan manusia, bisa menyebabkan orang meninggal. Sedangkan lebah trigona ini tidak berbahaya. Lebah trigona sangat kecil sekali ukurannya. Dan lebah trigona ini memiliki keunikan dari rasanya yang asam, rasa madunya yang asam, kemudian bentuk sarangnya seperti tumpukan bola. Tuh, bedanya di situ, ya. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya tidak? Ya, tanya silakan. Kan kalau makanan lebah tadi apa namanya? Madu. Bukan, makanan ratu lebah. Royal jelly. Nah, royal jelly. Nah, kalau cara memilih ratu lebah di antara lebah-lebah itu gimana tuh? Nah, secara alami pada dasarnya lebah ini bisa dipilih dari lebah pekerja. Artinya begini, ketika misal kita dapati lebah ratunya sudah memasuki masa tua, istilahnya dia tidak mampu bertelur, dia akan menciptakan atau membuat ratu baru dengan cara mengambil larva lebah yang masih sangat muda. Larva itu ulat ya, yang masih kira-kira 1 atau 2 hari, kemudian diberi makan royal jelly. Ini sarangnya juga khusus, yaitu sarang calon ratu yang kita sebut sebagai queen cell. Nah,
ini juga bisa kita lakukan secara buatan oleh manusia, yaitu yang penting dibuatkan queen cell atau sarang calon ratu, kita masukin anak lebah yang masih berusia 1-2 hari, kemudian diberi pancingan yang namanya royal jelly tadi. Nah, itu kalau misalnya lahir tidak menutup kemungkinan juga yang dibuat calon ratu itu tidak cuma 1, mungkin 2, 3, mungkin lebih. Tapi pasti yang diambil nanti cuma 1, tidak bisa lebih dari 1. Yang lain akan dibunuh atau diusir keluar kalau memang lahir sebagai ratu oleh lebah pekerja. Ya, jadi tidak sembarangan. Tetap walaupun pada akhirnya di satu sarang lebah ini calon ratunya bisa lebih dari 1, tetap yang dipilih 1. Gitu. Kalau misalnya tidak memungkinkan, bisa saja si calon ratu ini bisa dipindahkan ke kotak yang lain yang nggak ada ratunya. Gitu. Jadi tidak mungkin dalam satu kotak isinya lebih dari 1 ratu, nggak mungkin. Fitrahnya itu hanya boleh dipimpin 1 ekor lebah ratu saja. Berarti kayak 1 kotak 1 ratu. 1 ratu. Iya. Karena ukurannya beda ya. Ukurannya berbeda. Sama. Terkadang kan muncul pertanyaan gini, loh kenapa semuanya tidak dijadikan ratu saja supaya bisa beranak semuanya? Ya kan baik-baik. Nih, kalau di negara kita tentunya tidak mungkin semuanya jadi presiden, betul? Tidak ada pedagang, tidak ada sopir, tidak ada tukang. Bagaimana mungkin nanti bisa bekerja dengan baik? Hanya semuanya nyuruh semua, tidak ada yang bekerja, tidak ada yang melaksanakan, gitu. Ya, jadi tentunya baik itu dalam sebuah negara, dalam sebuah perusahaan, pemimpinnya 1, tapi karyawan atau masyarakatnya, penduduknya pasti harus lebih banyak. Nggak mungkin presidennya banyak, warganya 1, gitu. Atau pimpinannya banyak, tapi karyawannya 1, gitu misalnya. Nggak mungkin. Ya, harus lebih banyak harus lebih banyak yang warganya atau karyawannya. Pemimpinnya cukup 1 saja. Oke ya. Dalam kehidupan lebah juga demikian. Nggak mungkin dikuasai dipimpin oleh lebih dari 1 ekor lebah itu. Ya. Oke. Akan memperkenalkan, kira-kira gitu ya. Oke. Akan memperkenalkan keluarga lebah. Ada 3 keluarga lebah, yaitu lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Lebah ratu tugasnya bertelur. Dia mampu bertelur antara 1000 sampai 1500 butir per hari. Sehari, ya, 1000 sampai 1500 butir. Badannya yang panjang, di sini disimpan ribuan butir telur. Tuh. Bisa. Kalau memungkinkan dia ada satu kondisi di mana lebah tidak mau bertelur, terlalu berisik, terlalu dekat dengan jalan raya, atau sering dibuka tutup, dia merasa terganggu, atau tidak ada makanan. Nah, dia juga kemungkinannya dia akan mengurangi jumlah populasinya. Secara alami kira-kira seperti itu. Usianya paling panjang, yaitu 5 tahun kalau lebah ratu. Lebah ratu 5 tahun. Nih, kemudian lebah pejantan ini kalau lihat dari posturnya paling gede, karena kerjanya cuma makannya bisa 3 kali lebih banyak dan itu disuapin. Nih, lebah jantan. Di sini ada yang masih disuapin? Siapa tuh? Gak ada ya, masih bisa makan sendiri ya. Nih, lebah jantan tugasnya ini. Terus ini lebah pekerja yang paling langsing. Lebah pekerja ini menguasai seluruh pekerjaan dalam sarang lebah. Ya bersih-bersih, nyuapin anak lebah, jaga pintu masuk lebah, apalagi nyari makanan, semuanya. Tapi kalau dilihat, kalau ratu ini pasti apa? Jenis kelamin apa? Perempuan. Ratu ya. Kalau seandainya dia jadi pemimpin, seandainya disebut raja pasti laki-laki. Ini ratu. Kalau lebah jantan pasti laki-laki. Kalau lebah pekerja? Random. Ayo, jawabannya pasti cuma 2 kalau laki-laki perempuan. Coba, yang menyebut laki-laki siapa? Saya. Yang menyebut lebah pekerja ini perempuan siapa? Oke. Ternyata lebah pekerja ini semuanya nggak ada yang separuh-separuh. Lebah pekerja ini semuanya berjenis kelamin perempuan, nggak ada yang laki-laki. Baru tahu ya. Tapi tadi balik lagi, kenapa nggak bisa bertelur kalau dia perempuan? Karena dari kecil dia nggak makan royal jelly. Oh ya, Ini yang cuma makan makan royal royal jelly aja yang bisa ratunya bertelur. aja. Iya, itu royal jelly ini
hanya dimakan oleh lebah ratu. Jadi kalau kita bilang makanan khusus untuk lebah ratunya saja, ini nggak boleh makan, nggak boleh makan. Ini udah nggak kerja, makannya disuapin, makannya royal jelly. Wah enak bener, ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak? Ini siklus hidupnya dari telur, larva, pupa, dan menjadi lebah. Jadi komplit lengkap seperti halnya kalau kupu-kupu ada nyanyiannya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Mereka sama ya. Nah, siklus hidupnya sama. Dari telur, larva itu apa sih? Larva itu apa? Ulat, pupa, kepompong. Ya, bertanya. Royal jelly itu diproduksi oleh lebah pekerja dari unsur madu dan tepung sari, khusus nanti buat lebarannya yang produksi lebah pekerjanya. Jadi diramu lagi sama si lebahnya, diolah lagi dari unsur madu dan tepung sari. Madu itu dari bunga ya? Ya, apa sih sebenarnya madu? Lebah setiap hari harus terbang ke bunga dulu, mengambil bahan baku untuk membuat madu, yaitu namanya sari bunga, nektar. Nektar itu nanti diambil sama lebah, dikumpulkan sedikit demi sedikit dalam kantong mulutnya. Nanti kalau sudah penuh dia akan pulang ke dalam sarang. Nanti ada lebah yang bertugas mengolah nektar tadi berubah menjadi yang namanya madu. Terus kalau nggak nemu nektar, dia ketemunya air gula gimana? Sama diproses juga. Kadang-kadang si lebah kalau kita jajan es, ya, pernah lihat tukang es yang di dalamnya kadang-kadang di air gulanya, ya kan ada lebah ya. Itu sebagai bahan baku. Nanti sama lebah nggak sembarangan, sama lebah tetap diolah nektar tadi atau jaran gula tadi untuk menjadi madu. Ya, jadi diturunkan kandungan sukrosanya, dinaikkan yang fruktosanya, terus ditambahkan enzim-enzim yang bagus buat manusia, sehingga nanti kalau sudah siap untuk dikonsumsi, nah kita taruh dalam sarang. Gitu ya, paham? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada lagi nggak? Silakan. Kan bahan baku dari madu itu bunga ya. Ya. Nah, kalau lebah yang diternakan itu kayaknya nggak terbang-terbang keluar. Jadi dia dapat bahannya itu dari mana? Nanti jawabannya yang lebih detail nanti ketika kita akan berada di lapangan. Apakah betul? Jadi ternyata sebagai gambaran saja, yang diternakkan ini bukan masalah dimpani, tapi si lebah ini diarahkan pada perkebunan tertentu. Lagi musim apa sekarang? Oh, musimnya rambutan. Di mana ya di kebun rambutan di sini ya? Bukan dibawa ke terminal rambutan, dibawa ke kebun rambutan. Kalau dibawa ke terminal rambutan dia akan pulang kampung. Ya, dibawa ke kebun rambutan, misalnya di mana di Subang, wah taruh lebahnya di sana. Setiap hari itu lebah akan terbang menuju bunganya. Katakanlah ini pohon rambutan misalnya ada bunganya. Si lebah akan terbang, terus ambil nektar pulang, nanti ada lagi, terus nanti ambil lagi. Itu berproses selalu seperti itu, ya. Sehingga nanti kalau sudah ini nanti diolah menjadi yang namanya madu itu tadi. Oh, bunga rambutan sudah selesai menjadi buah semua, udah nggak mungkin bisa ditaruh situ lagi, bertahan lagi di situ. Pindahkan, nyambung bunga apa? Mangga. Di Jawa di mana kebun mangga? Indramayu, bawa lebahnya ke Indramayu. Tuh diarahkan, digembalakan kemana diarahkan. Mangga selesai, telepon Jakarta, saya panen sekian ton, mau dibawa ke Jakarta, oke, bawa kirim ke Jakarta, bawa ke Jakarta. Nyambung bunga apa lagi? Kelengkeng, bawa ke Ambarawa. Tuh, jadi pengembaraan seperti itu. Kalaupun suatu saat lebah itu diberi makan gula misalnya, mungkin kita melihat ya, kita melihat ada lebah yang diberi gula nih. Wah, jangan-jangan madunya jelek nih. Ternyata itu adalah trik hanya untuk sebatas mempertahankan hidup si lebah. Gitu. Dimana kalau seandainya madunya sudah laku terjual nggak mungkin. Tapi biasanya kalau masyarakatnya, kalau peternak lebahnya masih memiliki madu itu yang dikembalikan lagi ke lebahnya. Diberi makan sebatas mempertahankan hidup si lebah. Karena dalam kurun waktu 12 bulan, 3-4 bulan di musimnya paceklik, tidak ada pohon yang berbunga. Tuh, jadi mau tidak mau diberi makan. Gitu. Kira-kira seperti gambaran ini kita akan lihat detailnya seperti apa. Mau lebahnya digembalakan atau dipelihara, tapi pintu masuknya dibuka supaya lebahnya bisa keluar masuk. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita siap-siap untuk nonton film lebah. Teman-teman tidak usah terburu-buru beriringan, silakan masuk ke dalam. Kita akan
masuk ke taman bioskop.